Ya, halo selamat malam kepada para cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya di acara T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan membahas mengenai kehidupan para trader dan bagaimana strategi trading para influencer maupun trader, yang mana malam hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yakni Mang Amsi, di mana kita akan membahas mengenai strategi investasi kuartal 4 ataupun semester 2, kaitannya mengenai saham-saham syariah yang layak untuk kita koleksi. Nah, hari ini saya tidak sendirian tapi ditemani oleh seseorang yang cukup familiar di saham syariah, yaitu Mang Amsi. Tidak berlama-lama lagi saya akan panggil Mang Amsi. Silahkan. Ya, halo Mang Amsi. Halo Mang Amsi. Kayaknya belum tersambung Mang Amsi. Saya panggilkan lagi Mang Amsi. Hari ini kita akan bahas terkait mengenai saham syariah, apa yang berpotensi di kuartal 4 dan semester 2 tahun 2021 ini. Dan buat tim ISSI atau teman-teman yang investnya hanya di saham syariah Indonesia, hari ini merupakan momen yang penting. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Mang Amsi. Tolong approve request saya. Sebentar Mang Amsi. Desi bisa bantu Mang Amsi untuk join. Di sini saya udah send request tapi gagal terus. Mang Amsi unable to join. Coba saya cek lagi. Mohon maaf nih, Mang Amsinya lagi di Cianjur. Jadi mungkin Mang Amsi sedang kesulitan signal. Saya akan panggil beliau lagi. Halo Mang Amsi. Halo kok, Ya, tadi kesulitan ya untuk join ya Mang Amsi ya. sebentar. Sinyalnya baik nggak di sana Mang, di Cianjur? Oh, alhamdulillah baik. Ini suaranya ada masalah tadi. Oh iya ya, nggak masalah Mang Amsi. Dan sekali lagi saya ingin perkenalkan kepada rekan-rekan sekalian, para cuan topers, bahwa Mang Amsi ini merupakan penggiat dari saham syariah Indonesia. Dan beliau ini benar-benar memiliki hati, memiliki jiwa untuk mengedukasi masyarakat secara luas terkait dengan investasi di saham. Terutama untuk para kaum syariah, untuk teman-teman yang mencari investasi syariah, Mang Amsi ini pakarnya. Nah, Mang Wah, Amsi, apa kabar? alhamdulillah baik kok. Gimana kabar kohnya Ya, juga nih? ya. Saya juga baik, Mang. Siap. Nah, Suaranya bagus kak kok? Nih. bagus, bagus. Nah, gimana nih? Nah, Mang Amsi, di sini kita penasaran juga Oke. nih, Mang Amsi ini bagaimana bisa berkenalan di pasar saham nih. Padahal saya melihat Mm-mm. bahwa background Mang Amsi ini bukan dari pasar modal. Tapi kenapa Mang Amsi ini menjadi penggiat pasar modal kali ini? Oke, terima kasih kok. Sebenarnya saya itu mengikuti jejaknya Ko Bernard kan, dari teknik kimia ke pasar modal gitu. Saya Wah, juga sama sama nih nih. background kita. Saya dari bahasa Arab ke pasar modal. Oh, Itu dari yang bahasa membedakan. Arab. Jadi Mang ini dulu bercita-cita menjadi seorang ustadz atau menjadi seorang pengajar pesantren seperti itu, Mang? Karena kebetulan sekarang pun saya ini lagi di sekolah, kok. Jadi ini di perpustakaan, ya di Oh, di sekolah, di perpustakaan. pesantren, Ustadz. Iya di sini saya tugasnya di sini di sekolah ini ya. Dan ngajarnya ngajar bahasa Arab gitu. Oh iya 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 iya. Mm-mm. Luar biasa Mang Amsi. Tapi gimana ceritanya dari belajar bahasa Arab, ngajar bahasa Arab, bisa akhirnya memiliki hati, memiliki misi untuk literasi keuangan syariah di Indonesia? Oh, siap. Jadi dulu itu pas awal menikah ya kok. Jadi menikah, kemudian punya anak. Nah, saya berpikirnya saya harus menyiapkan masa depan kan, gitu. Apalagi misalnya kalau misalnya menjadi guru itu kan mohon maaf ya waktu itu pensiunnya itu masih belum menjanjikan lah seperti itu karena gajinya pun nggak banyak gitu.
Nah, disitulah saya mulai berpikir saya harus mulai menyiapkan masa depan. Dan ketika saya belajar investasi, saya coba semuanya kok. Jadi mulai yang paling minim itu deposito, ya yang paling risikonya paling rendah lah, deposito, kemudian unit link, kemudian misalnya apalagi reksadana, sampai akhirnya di saham. Nah, setelah Iya. saham ini saya menemukan kayaknya passion saya di saham deh gitu, karena profil risiko saya agresif gitu. Saya nggak suka Oke. yang risikonya rendah kan seperti itu. Nah, akhirnya saya coba di saham, dan waktu itu kebetulan pas mulai masuk itu 2007 ya. 2007 itu baru ada daftar efek syariah. Jadi Yes. saya langsung belajar ke yang sudah ada syariahnya, dan sebenarnya sih dari tahun 2000 aja kan sudah ada Jakarta Islamic Index ya, seperti itu. Jadi kita mulai 7, tapi 2008 karena baru belajar dan belajar trading akhirnya kena tuh imbasnya. Dan di situ saya banyak belajar lah tentang investasi saham, bagaimana tidak tergoda dengan hal-hal yang kita tidak tahu kan, seperti itu kok. Oke. Nah, di sini saya juga penasaran nih. Setelah melalui pelajaran berbagai waktu, mengalami berbagai pengalaman, kalau style investasi dari Mang Amsi sendiri seperti apa? Dan menurut Mang Amsi bagaimana cara berinvestasi yang tepat untuk saham-saham syariah? Silahkan. Oke, jadi teman-teman kalau kita ya, kalau saya secara pribadi misalnya memilih saham syariah itu yang paling penting pertama itu dari sisi kenyamanan ya, kenyamanan dalam memilih instrumen itu. Kalau dalam istilah agama saya misalnya halal gitu kok. Jadi karena misalnya sahamnya sudah dinyatakan boleh dibeli ya, itu yang pertama dulu gitu. Jadi kalau teman-teman di syariah saham itu ada rumusnya A B C D E F G H gitu. A B C D E F G H kan gitu. A-nya amanah, Yes. B-nya berkah, C-nya cuan, D-nya dividen, E-nya efisien, F-nya filantropis, G-nya growth, H-nya halal gitu. Nah, jadi itu filosofi dari saham syariah, dan itu yang kita edukasi juga ke teman-teman. Jadi utamakan kehalalannya, kemudian yang kedua itu legalitasnya. Karena kalau kita beli saham, kalau kita beli saham, berarti perusahaan yang kita beli itu sudah terbuka, sudah ada laporan keuangannya, sudah kita bisa cek kinerjanya setiap 3 bulan sekali. Karena itulah legal gitu. Dan terakhir logis. Jadi logis itu jangan sampai tergiur dengan investasi yang menjanjikan katakanlah dalam sehari bisa 20% atau lebih atau 30% atau lebih, dan itu konsisten katakanlah seperti itu. Karena itu tidak logis dalam kaidah investasi. Jadi kata kuncinya ketika kita mulai berinvestasi di saham syariah atau di investasi apapun, utamakan 3L gitu. Halal, legal, logis. Seperti itu, Pak. Halal, legal, dan logis. Logis. 3L Oke. ya, Okay. itu yang paling penting 3L. sama A, B, C, D, E, F, G, H. Yes, tadi ya. Iya. Jadi Iya, betul. amanah apa tadi lupa, nanti pokoknya semuanya bisa dicek, Iya, diedukasi betul. di bionya Mang Amsi nih. Jadi nanti Iya, Mang Amsi betul, juga betul. banyak edukasi tentang saham syariah. Jangan lupa follow Instagramnya Mang Amsi, dan juga buat teman-teman yang pengen investasi saham bisa gabung di eform.supasekuritas.com, buka link di bio. Dan hari ini kita akan belajar nih saham-saham syariah apa yang menarik untuk kita koleksi di semester 2 2021 ini, terutama menjelang akhir tahun di kuartal 4 ini. Dan buat teman-teman sekarang stay tune terus, dan sekarang kita akan bahas mengenai update market. Menurut pandangan Mang Amsi, saat ini kira-kira enak untuk investasi di saham apa? Silahkan Mang Amsi. Oke, terima kasih kok. Sebenarnya sih kalau saya itu bukan tipikal yang bisa memperhatikan market setiap hari ya, gitu teman-teman. Jadi karena saya punya profesi lain, dalam hal ini sebagai guru. Jadi mungkin akan berbeda pola pandang saya sebagai investor yang tidak bisa melihat market setiap hari dengan teman-teman yang punya waktu untuk bahkan scalper gitu, scalping ya, atau day trading gitu. Kalau saya cukupnya melihatnya gini aja, kalau misalnya kalau saya pribadi nih, saya suka yang kontrarian gitu. Kontrarian itu ketika orang banyak ninggalin gitu, kita banyak ngumpulin gitu. Kalau orang sudah mulai mulai ngumpulin, kita jualin kan seperti itu. Jadi mencoba kontrarian, karena kontrarian itu biasanya tidak semua orang mau gitu. Ada yang sebagiannya ingin follow the trend. Nah, kalau kita bicara misalnya apa sih saham apa yang bagus untuk saat ini, ya saya melihat pertama misalnya yang sering Ko Bernard juga katakan, batu bara itu menarik sebenarnya gitu. Komoditas lah Yes, secara umum betul. ya. Secara umum Betul. komoditas.
Tapi kalau yang sekarang lagi hot gitu, itu call karena harganya juga sudah sangat melonjak gitu. Tapi saham di kitanya masih melempem. Nah itu kan kontrarian juga. Sebenarnya ada kalau istilah teknikalnya apa? Divergen ya. Divergen betul ya. Jadi harga Betul. harga komoditasnya naik, tapi harga saham di kita masih sideways gitu, belum naiknya belum signifikan lah seperti itu. Katakanlah saham-saham PTBA atau Adaro atau IPMG itu mungkin yang dari perwakilan dari saham syariah di batubara ya. Kalau yang lain kan seperti Indika itu sedang tidak masuk. Dulu pernah masuk, sekarang tidak masuk gitu. Kemudian juga misalnya CPO. Tadi saya entah benar atau enggak ya, saya baca bahwa percobaan bahan bakar dari kelapa sawit itu katanya sudah mulai berhasil gitu. Dan ini juga mungkin akan Yes. berimbas kepada saham-saham CPO kan, misalnya LC, Pak Ali, satu lagi SIMP, kemudian apalagi yang syariah itu ya, saya lupa tuh. Dan kemudian juga setelah call itu saya melihat sekarang karena kalau nanti apa kondisi sudah normal lagi, mungkin yang akan digenjot itu infrastruktur yang sudah ketinggalan. Ya, infrastruktur ini udah ketinggalan hampir 2 tahun karena berhenti karena ada PPKM, karena ada PSBB kan itu memang tidak terlalu ini. Tapi kalau teman-teman cek di kuartal kedua itu mulai ada peningkatan di beberapa saham konstruksi misalnya, di saham properti. Atau juga teman-teman boleh baca di satu riset dari Kementerian Investasi bahwa realisasi investasi terbesar untuk sektor di semester pertama itu di housing, di properti, di real estate gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif juga. Maka kalau teman-teman lihat di minggu-minggu ini, kemarin juga kita pernah kolaborasi sama Ko di acara lain gitu. Uh, Sektor properti itu mulai menggeliat di kuartal kedua itu. Dan terbukti dengan beberapa saham yang blue Yes. chipnya, katakanlah CTRA, SMRA gitu ya, yang syariahnya itu yang masuknya itu juga mulai mulai secara kinerja mulai meningkat, secara harga pun mulai menggeliat seperti itu. Jadi kinerjanya meningkat, harganya menggeliat. Saya kira di situ juga kita mulai bisa cicil gitu buat akhir tahun lah seperti itu. Dan saya melihat siklus ya kok dari sejak 2014 saham-saham konstruksi itu di kuartal ketiga itu memang sedang masa-masa koleksinya gitu. Dan panennya itu di Yes. kuartal satu biasanya. Panennya di kuartal satu ya. Karena kalau mau muncul kuartal satu biasanya pada turun. Kenapa? Karena kuartal satu itu kerjanya karena yang namanya konstruksi itu di akhir tahun numpuknya. Pembayarannya di akhir tahun gitu. Jadi akhirnya kinerjanya mulai Yes. tercermin ketika muncul full year report gitu atau misalnya Q3 report itu mulai ada. Dan teman-teman jangan khawatir di konstruksi itu ada 3 yang sudah masuk syariah ya. Adikarya, PTPP sama Wika. Kalau waskita Oke. sedang belum, sedang tidak sekarang karena pernah dulunya sekarang tidak gitu. WSKT, WSDP sedang tidak. Tapi yang lainnya bisa dilirik lah seperti itu. Oke. Jadi dua sektor yang menarik tadi, yang pertama tadi komoditas ya, ada coal, dan Betul. juga kita melihat ada CPO, dan yang kedua ada Iya. kaitannya mengenai konstruksi dan properti, karena kita melihat di kuartal 2 udah ada mulai reversal dari sisi performance ya, ketika Betul, PPKM betul. dilaksanakan, walau Q3 ada lagi, dan Q4 ini biasanya momen yang cukup baik untuk kita mulai investasi di saham-saham konstruksi, dan kita bisa take profit di Q1. Dan sekali lagi perhatikan saham-saham yang teman pilih, kalau teman-teman mau berinvestasi saham syariah, harus yang terdaftar di ISSI atau Iya Indeks sih. Saham Syariah Indonesia. Dan nanti teman-teman juga bisa berinvestasi saham di ifom.sukosekuritas.com. Dan saya setuju banget nih dengan batubara ya, walaupun banyak fund asing yang sangat concern terhadap kaitannya mengenai ESG atau Environment, Safety, and Iya, Governance, tapi saham-saham coal ini udah cukup tertinggal ya harganya dibandingkan dengan harga komoditas. Dan kita juga melihat bahwa performa di kuartal 2 majority cukup baik, improve dibandingkan dengan kuartal 1. Salah betul. satunya adalah PTBA, di mana PTBA ini improve-nya lebih dari 150% dari sisi bottom line. Tentu saja ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk kita perhatikan, walaupun sekali lagi call ini kurang ESG, tetapi yang kedua poin yang penting adalah kaitannya mengenai harga batu bara acuan di Indonesia yang dipakai oleh PLN untuk melakukan pembelian batu bara di Indonesia udah meningkat di kisaran 150 USD per tonnya. Nah, ini tentu saja bisa mendongkrak performa dari PTBA di kuartal 3 ini. Sehingga saya pun nggak sabar nih untuk menanti performa dari PTBA di kuartal 3 ini. Dan tentu saja United Tractor juga masuk ke saham syariah ya. United Tractor ini juga salah satu saham yang menarik, di mana dia tidak hanya kaitannya dengan komoditas batu bara, tapi juga penjualan alat berat yang tentu saja meningkat sepanjang komoditi super cycle kali ini. Dan CPO juga cukup ketinggalan ya, salah satunya LSIP ya, Mang Amsi ya, dan resistennya juga cukup Betul. jauh-jauh secara teknikal.
Jadi kalau Iya, Mas. memang nanti performa di Q3 bisa bagus lagi, ini bisa improve a lot. Nah, kalau untuk properti sendiri, Mang Amsi paling prefer yang mana nih? Properti dan juga konstruksi. Oke, kalau properti sih saya lebih melihat yang sekarang agak menarik ya, agak menarik itu CTRA misalnya. Oke, CTRA, CTRA ya. kemudian Ciputra, kemudian SMRA. SMRA juga bagus. Kalau saya sih, kalau di saham properti itu sukanya dengan Demas. Karena Demas itu selain kinerjanya bagus, dividennya gede gitu kok. Jadi kalau misalnya harganya lagi turun pun masih ada income dari dividennya. Sama kalau batu bara saya lebih suka PTBA karena dividennya besar juga gitu. Kalau mau beli ini batu bara ya PTBA. Karena dividennya lumayan lah di atas 10% kalau lagi bagus ya. Seperti itu. Oke. Dan tadi betul ya Suara Mang Amsi saya ya, untuk katanya double kok. SMRA dan CTRA kita juga ini nih, bullish di dua saham ini. Tadi pagi di saham pagi mulai Betul. dari kemarin bahkan kita udah bullish on SMRA. Terus CTRA baru breakout di area 915 kemarin. Jadi kemarin kita udah beli CTRA menyusul ke pembelian SMRA buat teman-teman yang join saham pagi. Dan Demas nanti kita perhatiin juga nih Demas area entry yang menarik. Nanti kayak saya Betul. memperhatikan dan info teman-teman di acara saham pagi. Dan tadi untuk konstruksi, kalau Mang Amsi yang paling menarik apa nih? Kalau konstruksi menurut pandangan Mang Amsi? Kalau konstruksi sebenarnya di antara tiga ya, PTPP, Wika, sama ADI gitu. Saya melihatnya antara Wika atau PTPP. Tapi kalau kinerjanya sih saya lebih melihat yang kuartal kedua itu PTPP sebenarnya. Saya lihat PTPP ya. Tapi kalau yang lagi rame sih Wika sebenarnya. Tapi secara kinerja PTPP yang kayaknya sih lebih unggul ya dibanding ADI sama PTPP. Sama Wika maksud Oke. saya. PTPP dan Wika yang menarik ya. Hmm. Oke. Nah, Mang Amsi nih, saat ini kan kita melihat nih IHSG masih dalam kondisi sideways dan masih dalam ketakutan tapering dan masih minimnya sentimen negatif di bulan September. Sehingga tidak heran jika kita lihat histori dari tahun 2018, bulan September selalu bulan yang paling banyak merah. Akankah ini menjadi hal yang ditakutkan atau ini merupakan peluang kita untuk mulai masuk di pasar modal ketika market sedang terkoreksi? Silahkan. Makasih kok. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan pasar, justru masa-masa ketika penurunan itu sebenarnya kan masa-masa cocok buat nyicil. Bukankah kalau kita ingin mendapatkan keuntungan lebih ya caranya ketika harga diskon kan? Seperti itu. Dan ketika penurunan ini ada peluang buat kita, kalau kata satu pepatah itu kan, jadilah serakah ketika orang lain takut ya. Dan Yes. mulailah takut ketika orang lain serakah gitu. Nah, kalau misalnya ada statistik yang menyatakan, nah itu juga saya setuju dengan Ko Bernard. Secara seasonality ya, secara kebiasaan itu September memang kebanyakan turun. Tapi kan sebenarnya ketika turun ini adalah opportunity gitu, kesempatan. Kalau kita tahu barangnya, tahu produknya, tahu perusahaannya bagus, justru kan bukankah itu harga diskon? Apalagi misalnya kinerja di kuartal keduanya kinclong misalnya, sangat moncer gitu. Bukankah itu kesempatan buat nambah kalau yang sudah punya barang ya, buat nambah di bawah. Karena toh pada akhirnya juga fundamental yang akan menjadi story di belakang kenaikan harga itu sendiri gitu kok. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Jadi ketika turun itu justru anugerah sebenarnya. Wah, ini saatnya menampung barang-barang merah. Karena suatu ketika akan hijau gitu. Karena kan saham itu ya singkatan kalau bagi saya. Saham itu selalu antara hijau atau merah gitu. Wow, saham Selalu selalu antara hijau antara dan merah. hijau atau merah gitu. Ataunya itu kuning gitu ya. Jadi hijaunya itu naik, ataunya itu sideways, merahnya itu turun gitu. Itulah saham gitu. Selalu antara hijau atau merah gitu. Tinggal Yes, kita yes, beraninya yes. di mana. Luar biasa, Mang Amsi. Jadi istilahnya kita harus mempersiapkan mental ya, Kak. Di pasar saham itu bukan Betul. untuk semuanya. Terutama buat teman-teman yang risk profile agresif aja. Karena untuk teman-teman yang risk Iya. profile pada berdefensif, nggak bisa istilahnya Iya, betul. mengalami kerugian, ini kurang cocok. Jadi teman-teman harus berfokus, pastikan teman-teman risk profile cocok dan berfokus pada konsistensi jangka panjang. Karena dalam jangka pendek mungkin mengalami penurunan. Karena saham ada apa tadi singkatannya? Selalu antara selalu hijau antara atau hijau merah. atau merah. Mantap banget, Mas. Nah, nanti teman-teman kita akan Nyambung lah. buat Q&A ya di sini ya.
teman-teman nanti akan tanya di Q&A, kolom Q&A. Jangan lupa untuk klik kolom Q&A dan kita langsung tanya ke Mang Amsi. Dan di sini ada yang bertanya nih kepada Mang Amsi. Kalau Mang Amsi ini lebih ke arah investasi, swing trade, atau scalping? Duluan. Kalau saya sih tiga-tiganya kalau lagi sempat kok. Ah, Jadi saya lebih ke apa ya, omnivora mungkin ya, pemakan segala gitu. Kalau jangka panjangnya saya punya saham buat investasi, terutama yang dividennya gede, kemudian kalau saham tipikal investasi itu kan yang grafiknya itu naik dalam jangka panjang gitu. Berarti perusahaannya harus tahan lama kan seperti itu. Kalau yang buat swing trade ya pakai teknikal, misalnya kayak mana sih yang mulai reversal, mana yang mulai breakout dan trend lain lah seperti itu digunakan. Kalau lagi saya ada waktu lagi libur ngajar nih, terus ada uang nganggur ya saya juga day trade gitu. Nah orang juga banyak bertanya kok ke saya, emang boleh mang BPJS katanya, beli pagi jual sore maksudnya, kan itu BPJS ya. Ya saya bilang boleh gitu. Dan itu ada fatwanya. Ada fatwanya nomor 80 tahun 2011. Jadi semua bisa kita lakukan baik itu day trading ataupun misalnya swing trade ataupun investasi. Makanya saya punya akunnya lebih dari satu kok. Jadi ada satu yang saya gunakan untuk investasi itu mah khusus pokoknya nabung di situ mah buat anak-anak kita, buat masa depan kita, buat beli apa gitu. Kita punya rencana keuangan di situ gitu ya. Ada tujuan keuangan di situ. Kemudian ada yang misalnya buat trading lah, swing atau misalnya bulanan atau sesempatnya saya gitu. Ada juga misalnya yang satu lagi itu buat filantropi, misalnya teman-teman ada yang suka infak, ada yang suka nyimpen sedekah gitu, saya kumpulin jadi uangnya dikembangin supaya misalnya nambah dari situ buat disedekahin lebih banyak lagi. Seperti itu kok. oke. Jadi secara syariah kita boleh ya, Mang ya. Kita boleh melakukan investasi, swing atau Semuanya trading. boleh. Yang penting semuanya kita berdasarkan perhitungan, tidak Betul. spekulasi. Selama Yes. kita bukan melakukan spekulasi, kita benar-benar ada perhitungan ketika kita melakukan beli dan jual, itu bisa dibilang halal. Asalkan saham-saham yang teman-teman lakukan pembelian maupun penjualan adalah saham-saham syariah. Begitu ya Mang Asi ya? Betul, betul sekali kok. Jadi mungkin intinya gini kok, kalau saham syariah itu dua hal gitu ya, dua hal. Pertama, instrumennya itu harus sesuai dengan efek syariah. Yang kedua, transaksinya harus sesuai dengan ajaran atau dengan aturan syariah. Jadi makanya kalau yang syariah itu dimudahkan dengan SOTS kan, dan mungkin nanti Sukor juga akan membuka SOTS-nya kembali. Sistem Yes. online trading syariah gitu. Karena kalau dengan SOTS itu memenuhi ABCDFG-nya itu di E-nya, efisien dan efektif. Jadi kalau kita punya SOTS, teman-teman tidak dipusingkan dengan apakah saham itu syariah atau tidak, dan apakah transaksinya sesuai syariah atau tidak. Karena kalau kita menggunakan utang margin ditolak. Kalau kita short selling, misalnya short selling itu jual barang yang belum dimiliki juga ditolak. Seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan cash basis transaction, transaksi yang berdasarkan uang kas yang ada. Seperti itu kok. Oke, jadi benar-benar harus cash basis. Dan teman-teman juga bisa Betul. buka rekening syariah di Sukor, tetapi saat ini kita SOTS-nya masih belum ada, masih harus pilih sendiri. Nanti kita akan segera kembangkan untuk SOTS-nya supaya teman-teman nggak bingung, nggak harus lihat ISSI, tapi teman-teman bisa nanti langsung di spot. Tapi kalau untuk pakai spot sekarang bisa, tetapi intinya teman-teman harus pilih itu saham syariah atau enggak. Nah, Betul, betul. ini pernyataan yang bagus dari Erika Paramita. Assalamualaikum Erika Paramita, terima kasih. Dan kamu udah istilahnya benar-benar memahami nih bahwa saham syariah itu harus memenuhi A sampai H ya. Jadi amanah, berkah, cuan, dividen, efisien, filantropi, sama halal ya. Growth, G-nya growth kok. G-nya apa? Growth, growing, Yes, tumbuh, growing. tumbuh. Yes. Hmm. Oke. Jadi kita selanjutnya, kita akan ada pertanyaan nih. Selanjutnya dari Edwin Marcelo Pongo. Mang, WG Sido gimana Mang? Masih hot dan tambah terus? Atau kita untuk swing aja? Oke, terima kasih kok. Sebenarnya WG Sido itu saham anak saya. Oke. Jadi saya kadang sharing itu di Instagram. Ini saham anak saya gitu. Anak saya nitip tabungan di saya belikan WG Sido gitu. Kenapa WG Sido? Sido itu setahu saya perusahaan yang solid, tumbuh terus, dividennya ya standar. Yang paling penting dia utangnya kecil gitu. Utangnya itu hanya 0,1 atau 0,2 kali dibanding
asetnya gitu atau dibanding ekuitas saya lupa. Pokoknya utangnya sangat minim dan sudah muncul itu saham yang diuntungkan dengan masa pandemi juga karena masuknya healthcare kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua WG. WG ini kan anaknya Wika ya, kok ya. Jadi WG ini Wijaya Karya Gedung dan Wijaya Karya Gedung ya. Kenapa saya suka nyicil WG ya? Karena harganya aja masih murah di bawah gitu. Kemudian dia lagi jatuh. Tapi secara kinerja dan secara valuasi WG itu satu di antara dua saham JI70 yang PBV-nya di bawah satu. Gitu. Jadi WG ini PBV-nya masih di bawah satu dengan Elsa lah kalau nggak tidak salah. Jadi di antara JI70 yang price to book value-nya masih di bawah satu, salah satunya WG. Artinya kita ketika beli pun tidak terlalu kemahalan gitu kok. Dan apalagi ketika harganya lebih jatuh, tetapi kinerjanya mulai membaik, kan di situ ada turnaround ya, ada pembalikan arah dari sisi kinerja. Menurut saya di situ adalah peluang untuk nambah lagi. Saya jujur untuk WG itu terus nambah. Ketika 170 saya nambah, cicil lagi, cicil lagi. Karena itu titipan dari anak saya, Pak ini belikan WG, Pak ini belikan Sido gitu. Jadi anak saya itu alhamdulillah udah mulai nabung saham sejak usia 8 sampai 9 tahunan lah seperti itu kok. Wah, puji Tuhan ya. Jadi benar-benar keluarga yang Amsi udah walk the talk ya. Jadi melakukan investasi saham dari usia tertua sampai usia paling kecil udah kenal investasi saham. Yeah. Luar biasa. Nah, kemudian kita pertanyaan lainnya nih. Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Martli ARS. Ini adalah salah satu bank syariah terbesar Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia atau saham BRIS. Ada apa dengan saham BRIS yang saat ini mengalami koreksi dan cenderung berada di fase sideways-nya? Oke, terima kasih kok. Saya lihat sih kalau BRIS itu fundamentalnya kan ceritanya belum ada lagi ya. Maksudnya belum ada cerita yang baru lah tentang BRIS gitu. Mungkin BRIS itu satu-satunya saham yang di tahun 2020 memberikan return yang sangat fantastis ya, dari 135 terendahnya itu sampai ke hampir berapa, 4.000 kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi istilahnya kalau sekarang sideways kemudian misalnya downtrend itu ya mungkin saya secara teknikal itu ya memang koreksi. Kemudian meskipun secara kinerjanya BRIS itu mengalami kenaikan di kuartal kedua. Dan sebenarnya mungkin sekarang kalau saya sih melihatnya gini kok. Jadi ketika misalnya 3 bulan menunggu laporan keuangan itu ada siklus, misalnya menjelang laporan keuangan biasanya turun dulu tuh. Nanti pas ada laporan keuangan naik dulu. Contoh, di itu saham BRIS mulai naik lagi. Kenapa? Karena akan ada rilis bulan Juli. Ya, dan halo, ternyata memang naik. Jelek. Gimana kok? Sebentar. Iya, mohon maaf sinyal Amsi agak putus-putus. Sekarang bisa nggak kok? Udah bisa tapi agak putus-putus. Dan juga buat teman-teman sekalian saya remind lagi ya, hari ini tema kita adalah saham syariah. Jadi saham BCA, BRI, Mandiri kita tidak akan bahas. Nanti akan saya bahas di acara saham pagi, tetapi kita hari ini menghormati teman-teman yang benar-benar mau belajar saham syariah. Hari ini kita akan khusus belajar saham syariah bareng Mang Amsi. Saya jelas ya, Mang Amsinya agak putus-putus. Oke, Mang Amsinya terputus. Saya akan panggil kembali Mang Amsi di sini. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ya Mang Amsi. Tadi Mang Amsi putus katanya, kalau saya jelas katanya. Mas Bid jelas banget. Mang Amsinya saya putus. Di sini itu lagi hujan kok. Oh, iya. Dan lagi hujan dan saya itu bukan lagi di rumah. Teman-teman mohon maaf ya kalau yang sering dengerin saya lagi di hutan nih. Jadi sinyalnya memang kalau lagi hujan kurang bagus, bahkan bisa terputus seperti itu. Jadi tadi BRIS ya. Yes. BRIS. Kalau BRIS itu ya itu menurut saya sih masih teknikal aja penurunannya gitu, bukan dari sisi fundamental ya. Karena kalau dari sisi fundamental ceritanya masih bagus gitu. Apalagi misalnya BRIS ini kan salah satu-satunya bank syariah terbesar, peringkat 7 nasional ya, peringkat 7 nasional, dan pengembangannya akan semakin besar kalau misalnya
di Aceh sudah diseragamkan semuanya harus syariah misalnya, di NTB juga sama misalnya seperti itu, maka itu akan menjadi lahan pengembangan secara usahanya. Nah sekarang kita lihatnya itu baru sisi teknikal aja penurunannya. Kalau memang fundamental dan teknikal pun itu mungkin masih wajar sih koreksinya ya kok. Karena menurut saya sih belum ada, belum lihat chart lagi BRIS ya. Nanti teman-teman, karena saya juga punya saham BRIS, tapi saya kan jarang lihat kalau saham-saham yang buat investasi ya nanti aja lah dilihatnya. Kalau memang ada perubahan secara fundamental baru saya lihat lagi gitu. Yes. Dan untuk BRIS atau Bank Syariah Indonesia ini betul performa di kuartal 2-nya membaik signifikannya dibandingkan dengan kuartal 1. Betul, betul. Dan itu saja tadi Pak Asih telah menyebutkan bahwa nanti Aceh ini akan menjadi daerah percontohan bahwa semua bank-bank yang di sana harus syariah. Dan yang tadinya nabungnya di BRI konvensional, Mandiri konvensional, BN konvensional, yang tergabung dalam BUMN konvensional ini harus wajib dipindahkan ke Bank Syariah Indonesia. Yang mana tentunya ini akan menambah jumlah deposan atau jumlah dana yang diendapkan di Bank Syariah Indonesia, dan juga tentu saja kreditnya juga akan dialihkan. Dan ini akan meningkatkan kredit dari perusahaan Bank Syariah Indonesia ini sendiri. Jadi menarik sekali. Oke, selanjutnya kita akan bahas dua kertas, yaitu Tekim dan INKP. Bagaimana prospek sahamnya? Dua ini saham syariah kan, Mang? Masuk kok. Yes. Bahkan JI kalau nggak salah ya, JI dan JI 70 minimal dia masuk gitu. Oke, kalau Tekim INKP kita juga pernah bahas ya, INKP dan Tekim itu sekarang kalau menurut saya secara fundamental itu lagi bagus-bagusnya gitu, lagi bagus-bagusnya. Kapan lagi dapat saham yang blue chip dengan rasio price to earning-nya di bawah 10, bahkan di bawah 5 kemarin ya. Sempat di bawah 5 ketika harganya masih 6 ribuan. Dan PBV-nya bahkan 0,5 gitu. Jadi sudah setengahnya nilai buku gitu ya, ditambah PI-nya pun di bawah 10. Meskipun harganya 6.000, 7.000 itu sudah sangat rendah sekali valuasinya, sudah sangat menarik gitu. Tinggal nanti dikonfirmasi dengan analisis teknikalnya. Dan kemarin kebetulan Tekim INKP itu baru break dan trend line kan kalau tidak salah ya. Jadi ada downtrend line kemudian di break out. Tapi teman-teman juga hati-hati. Kenapa? Karena tanggal 3 September kemarin itu cum date-nya INKP dividen. Jadi kalau misalnya hari Senin kemarin agak turun atau Selasa sekarang masih sideways itu ya wajar lah. Biasanya adjustment dari dividen itu sendiri ya kok seperti itu kalau menurut saya. Dan mungkin kalau untuk akhir tahun dan kinerjanya misalnya katakanlah stabil gitu sama dengan kuartal dengan semester pertama, maka INKP Tekim ini bisa menjadi salah satu saham yang murah tanda kutip ya, murah gitu. Murah dari sisi valuasi dan nanti mungkin juga kalau big fund mungkin mulai masuk karena dia masuknya ke blue chip gitu. LQ45 dan JI30 seperti itu. Oke, thank you Pak Amsi. Cuma saat ini kelemahan dari Tekim INKP adalah harga pulp and paper yang belum pulih. Betul. Dan juga belum istilahnya ya. supply-nya yang udah membludak, China dan negara-negara lain juga istilahnya mulai produksi kertas. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Tapi betul kata Mang Amsi, secara valuation wise cukup murah. Tinggal nanti kita tunggu bagaimana atau kapan harga pulp and paper ini bisa meningkat. Ini akan memberikan sentimen positif kepada perusahaan INKP maupun Tekim. Oke, Mang Amsi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih yang menarik buat Mang Amsi nih. Nah, dalam 6 bulan ke depan, saham syariah apa yang menarik untuk kita hold? Sebelum closing statement dari Mang Amsi, silahkan. Waduh, ini saya bukan senayang kok ya, jadi nggak bisa meramal saya. Tapi kalau kalau teman-teman perhatikan ya, kalau memang ingin maksimal gitu keuntungannya, saya melihat properti konstruksi itu sih yang sekarang terlambat naik ya. Properti konstruksi itu yang terlambat naik, jadi teman-teman boleh cicil dari sekarang. Kalau misalnya normal kembali kita kondisinya, mungkin itu yang pertama kali akan mengalami kenaikan gitu. Kemudian yang kedua tadi ya, saham-saham komoditas juga menarik. Jadi kalau mungkin sahamnya kita sebut ya tadi ya, bisa CTRA, kemudian Pewon bisa dilihat lagi, kemudian misalnya PTBA, kemudian Adaro kalau teman-teman yang suka Adaro, karena PTBA, Adaro, ITMG itu kadang orang bingung milih gitu mana, ya akhirnya dibeli tiga-tiganya kan gitu. Tapi kalau dari sisi yield dividen, ITMG dan PTBA itu lebih menarik. Kemudian dari sisi cadangan batu baranya, PTBA yang paling lama punya cadangannya. Di atas 100 tahun saya pernah hitung. Jadi sampai 100 tahun ke depan cadangan batu baranya masih cukup untuk bisa diproduksi gitu, Pak. Oke, jadi untuk 6 bulan ke depan saya cocok nih. Batu bara saya juga PTBA,
itu saya cocok. Hmm. Properti saya juga SMRA CTRA karena banyak unit house-nya dan punya mall yang akan bangkit Mulai karena pulih. relaksasi Ya, PPKM. betul, betul. Dan tadi Hmm. konstruksi juga udah mulai membalikan arah. Tunggu saat entry-nya, dan buat teman-teman yang pengen tahu kapan entry, kapan exit, bisa bergabung dengan grup Cuan Troopers. Tinggal buka rekening di ifom.sukorsekuritas.com dan teman-teman akan bergabung dengan grup Sukor Sekuritas yang dimana kita akan bahas mengenai strategi investasi terutama trading saham, dan kita akan bahas area-area masuk dan keluarnya untuk saham-saham tersebut. Dan sekali lagi mungkin closing statement dari Mang Amsi untuk event hari ini, silahkan. Oke, terima kasih buat Ko Bernard dan Sukor Sekuritas. Suatu kehormatan bagi saya bisa ngobrol bareng sama salah satu Forbes 30. Saya sudah baca tadi Makasih, profil Mang. itu. Dan itu mungkin menjadi tambahan semangat, motivasi buat kita semua bahwa investasi itu harus dilakukan sejak dini, masih muda, karena sahabat utama dalam investasi adalah waktu, dan variabel itu yang tidak bisa dimiliki, yang tidak bisa diulang oleh saya, yang sudah mungkin tidak muda lagi, tapi teman-teman mulailah dari sekarang, kalau bisa dari kemarin untuk berinvestasi, karena yang bisa menumbuhkan aset kita di masa depan adalah memulainya gitu. Kapan mulai berinvestasi itu akan menjadi impact atau akan menjadi variabel yang paling mengubah imbal hasil di masa depan. Seperti itu kok. Mulailah dari Wow, sekarang. sekali lagi intinya investasi saham harus mulai dari sekarang. Mumpung teman-teman masih muda, harus berinvestasi sekarang juga. Mumpung kita risk profile masih agresif, belum ada tanggungan, Betul. kita masih bisa mentolerir namanya resiko. Dan tentu saja tadi Mang Amsi telah menyebutkan semuanya ya, dua sektor yang istilahnya Mang Amsi cukup recommended adalah properti dan konstruksi, dan yang kedua adalah sektor kaitannya mengenai komoditas, terutama batu bara. Dan sekali lagi terima kasih Mang Amsi udah sinyalnya Sama-sama kok. Walaupun masih di daerah di hutan tapi udah bersedia berbagi ilmu terkait mengenai saham syariah Amin. terhadap teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang belum Siap. buka rekening Sukor, segera buka di link ifom.sukorsekuritas.com. Sekali lagi terima kasih Mang dan see you. Sama-sama kok. Sama-sama. Terima kasih. Makasih Sukor Sekuritas juga. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat ya. mari. Sampai jumpa.